Bab 38, Mempekerjakan. Tomat ceri ajaib. Apakah ini Magical Cherry Tomato kelas D yang baru dirilis? Sungguh menakjubkan bahwa dengan memakannya saja dapat memecah 20 gram lemak. Michael McLaren, wakil ketua Gagel, sebuah perusahaan makanan besar yang menguasai 39% pasar makanan dunia, berkata sambil melihat tomat ceri merah. Menjadi seorang yang bangkit, dia bisa melihat opsi dari tomat ceri ajaib. Apa hasil menanam tomat ceri ajaib E-grade di bumi? Michael telah meneliti tomat ceri ajaib selama beberapa bulan sekarang dan baru saja panen pertama. Kami menanamnya dalam kondisi terbaik untuk pertumbuhan tomat ceri. Tetapi mungkin karena lingkungannya berbeda dari menara, ia tumbuh menjadi tomat ceri biasa yang kami tahu, bukan barang. Michael McLaren berpikir. 10 tahun yang lalu, menara itu muncul saat Michael belajar tentang pekerjaan perusahaan di bawah ayahnya. Dan beberapa bulan setelah menara muncul, Michael cukup beruntung bisa masuk ke menara melalui vanishing. Menara itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Bahkan dengan mengamankan tempat di satu lantai saja, Anda dapat menanam dan memanen tanaman yang cukup untuk menutupi 5% tanaman yang saat ini diproduksi oleh Gagel. Ditambah lagi, dengan matahari bersinar 24 jam di dalam menara, siklus panennya pendek. Jika mereka bisa bercocok tanam di menara, bukanlah mimpi untuk mengendalikan seluruh pasar makanan global. Michael meyakinkan ayahnya, ketua Gagel, begitu dia keluar dari menara. Dia kemudian memimpin proyek peternakan menara, yang melibatkan pendirian pertanian skala besar di dalam menara. Semuanya berjalan lancar. Tapi masalah muncul secara tak terduga. Benih yang dibawa oleh tim Tower Farm Project ke dalam menara tidak bertunas. Karena suatu alasan. Mereka mencoba berbagai cara seperti mengubah kondisi perkecambahan dan lingkungan, serta membawa bibit, namun semuanya gagal. Dan mereka menemukan penyebab kegagalan mereka melalui laporan penelitian dari tim peneliti lain. Penelitian tentang alasan mengapa terbangun menjadi tidak subur. Isi laporan penelitian itu mengejutkan. Terbangun kehilangan kemampuan reproduksinya segera setelah mereka memasuki menara. Sekarang diketahui bahwa ini adalah efek samping sementara karena adaptasi sihir, dan sebagian besar kemampuan reproduksi dipulihkan ketika level kebangkitan melebihi 10, tetapi pada hari-hari awal ketika menara muncul, itu memberikan kejutan besar bagi masyarakat. Hilangnya kesuburan berlaku sama untuk tanaman, dan Michael, yang tidak memiliki cara untuk menaikkan level benih, menyerah pada metode membawa benih dari luar. Sebaliknya, ia memilih metode untuk mendapatkan benih secara langsung. Menara itu menjual makanan yang terbuat dari berbagai tanaman. Jadi ketika dia mencoba membeli benih dari pedagang di menara biji, seorang pria serakah bernama Grid di lantai 55 telah memonopoli mereka, jadi mereka tidak bisa dijual. Jadi Michael S. Tower Farm Project dibuang setelah mendengar bahwa itu adalah proyek sebelumnya yang hanya dapat dimulai jika mereka mencapai lantai 55. Namun, dengan munculnya tomat ceri ajaib di dunia, ambisi Michael untuk proyek pertanian menara bangkit kembali. Apa hasil menanam tomat ceri ajaib di menara? Kami menaburkan 100 tomat ceri ajaib E-grade di lantai 1 menara sebagai uji coba, dan 10 diantaranya berhasil bertunas dan akan segera dipanen. Benar-benar? Ya, Ketua. Meskipun tingkat kecambah saat ini adalah 10%, Michael berpikir bahwa dengan menggunakan pengetahuan Gagel, bukan masalah besar untuk meningkatkan tingkat kecambah. Dapatkan anggaran untuk proyek Tower Farm segera disetujui. Pekerjakan. Pembangun untuk membersihkan monster di sekitar area tempat kita akan membangun peternakan. Seperti itu, proyek Tower Farm yang pernah dihentikan dari perusahaan makanan besar Gagel, berkat tomat ceri sejun, dimulai kembali. Hah? Wu Cheon-sem sangat marah dengan kata-kata Theo, kau menuduh prajurit sepertiku mencuri. Itu benar, Meong.
Kalau tidak, ayo tanya Park Sejun, Meong. Theo kaget dengan kemarahan Woo Cheon Sam, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia memiliki Park Sejun di sisinya. Park Sejun akan menyelesaikan semuanya, Meong. Hah! Woo Cheon Sam berdiri, menghembuskan nafas panas melalui hidungnya. Memimpin. Ikuti aku, Meong. Theo membawa Woo Cheon Sam ke gua. Di gua tempat semua orang tertidur. Bongkar. Bongkar. Theo? Sejun terbangun karena Theo menekan pipinya dengan cakarnya. Presiden, saya kembali, Meong. Kamu telah bekerja keras. Ayo tidur sekarang. Sejun mengulurkan tangan untuk menahan Theo dan tidur, tapi... Swos. Theo memblokir tangan Sejun dengan cakarnya. Tidak, Meong. Kamu harus keluar denganku sekarang, Meong. Di luar? Itu benar, Meong. Saya telah menangkap seorang pencuri, Meong. Akui itu sebagai suatu kehormatan, Meong. Kucing yang menangkap pencuri sumur ini. Tidak umum, Meong. Theo berbicara dengan bangga. Apakah dia menangkap tikus? Sejun tidak menganggap serius kata-kata Theo. Tidak bisakah aku memeriksanya di pagi hari? Tidak, Meong. Pencuri itu mungkin kabur, Meong. Ayo cepat keluar, Meong. Oke. Sejun, didesak oleh Theo, bangkit dari tempat duduknya dan naik ke tanah. Huf. Huf. Di sana, Sejun, yang muncul ke permukaan, mengunci mata dengan monster. Hitam bertanduk, berukuran 12 m, terengah-engah. Minotaur hitam. Tidak apa-apa karena dia sudah terbiasa dengan ukuran raksasa induk. Crimson Giant Bear. Jika tidak, dia mungkin telah jatuh karena tekanan yang datang dari Black Minotaur yang sangat besar. Theo, apakah pria ini pencuri yang kamu tangkap? Itu benar, Meong. Dia pencurinya, Meong. Woo Cheon Sam mencuri rumputmu, Meong. Theo memprotes Sejun sambil merengek. Hah! Hah! Mendengar kata-kata Theo, Woo Cheon Sam memprotes dengan keras, merasa dirugikan. Itu tidak benar. Aku menemukannya. Tidak, Meong. Woo Cheon Sam adalah seorang pencuri, Meong. Keduanya mulai berdebat bolak-balik tentang apakah Woo Cheon Sam adalah seorang pencuri. Tidak peduli berapa banyak Woo Cheon Sam terengah-engah. Theo tidak takut. Theo yang bersama Sejun penuh percaya diri. Apa ini? Sambil memperhatikan keduanya, Sejun dengan cepat memahami situasinya. Mempertimbangkan tanduk di kepalanya, dialah yang mengacaukan ladangnya selama Blue Moon. Namun, mendengarkan kata-kata Theo, sepertinya orang yang mencuri daun bawang dan batang jagung yang menutupi ladangnya. Terakhir kali juga orang ini. Dan hari ini, dia tertangkap oleh Theo saat mencoba mencuri daun bawang. Lagi. Black Minotaur, Woo Cheon Sam, mengaku tidak bersalah di bawah interogasi Theo, bersikeras bahwa dia baru saja mengambil apa yang dijatuhkan ke tanah. Menangkap pencuri saat kau bahkan bukan seekor anjing. Belum pernah ada kucing seperti ini, apalagi anjing. Apalagi pencuri yang ia tangkap bukan sembarang pencuri, melainkan pencuri yang memiliki kekuatan yang baik dan bisa berguna untuk bertani. Sejun menatap Theo dengan kagum. Presiden, ekspresimu aneh sekarang, Meong. Hah? Sebelum itu, cepat beritahu aku apakah kamu membuang rumputnya atau tidak, Meong. Tentu saja, aku tidak membuangnya. Sejun dengan tegas menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia punya, dia tidak akan mengakuinya. Katakan pada Woo Cheon Sam bahwa aku menuntut 100 koin menara sebagai kompensasi karena merusak ladangku dan mencuri rumput yang telah kutaruh. Dengan hati-hati. Sejun menyebut jumlah yang sangat besar. Itu terlalu berlebihan untuk merusak lapangan dan mencuri rumput. Mengerti, Meong? Hah? Saat Theo menyampaikan kata-kata Sejun,
Wu Cheonsem menunjukkan ekspresi putus asa. Saya tidak punya uang. Presiden, Wu Cheonsem bilang dia tidak punya uang. Apa yang harus kita lakukan, Meong? Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Jika dia tidak punya uang, dia harus membayar dengan tenaganya. Saya akan memberinya 1 koin menara sehari untuk bekerja di sini. Sejun melamar pekerjaan untuk Wu Cheonsem. Alasan dia meminta harga yang terlalu tinggi adalah untuk meletakkan dasar untuk ini. Tentu saja, ada kebencian karena merusak ladangnya dan membuatnya bekerja berkali-kali. Ah, itu mungkin, Meong? Theo mengagumi kata-kata Sejun. Jadi, kalau tidak ada uang, kamu bisa membayarnya dengan tenaga, Meong. Theo menyadari cara baru untuk bertransaksi. Hah? Wu Cheonsem mengangguk setuju dengan usulan Sejun. Sebagai prajurit Black Minotaur, dia tidak bisa mencuri barang orang lain. Katakan padanya untuk beristirahat dan bekerja di pagi hari. Mengerti, Meong? Sepertinya Wu Cheonsem tidak akan lari. Lagi pula, dia adalah monster yang akan kembali untuk mendapatkan daun bawang hijau. Jadi, memberinya daun bawang hijau sebagai upah sambil membuatnya bekerja dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi keduanya. Tentu akan lebih menguntungkan bagi Sejun. Theo menyampaikan kata-kata Sejun kepada Wu Cheonsem, dan Wu Cheonsem kembali dengan wajah muram. Karena itu, Sejun menggunakan lembu hitam yang kuat, bukan Minotaur hitam, untuk membajak ladangnya. Theo, bagus sekali. Apakah aku melakukannya dengan baik, Meong? Theo memandangi Sejun saat dia berbicara. Ekspresinya mengatakan, apakah kamu tidak tahu kamu harus memberiku sesuatu jika aku melakukannya dengan baik? Waktu perwakilan Anda telah diperpanjang 1 bulan. Beri aku lebih banyak, Meong. Theo mencoba bernegosiasi dengan Sejun. Namun, dengan gemerisik. Ketika Sejun merobek tas curu dan meletakkannya di depan Theo, dengan tegukan. Semua pikiran negosiasi dengan cepat terbang keluar dari jendela. Dengan ceplokan. Sejun menggendong Theo yang memanjakan curu dengan 1 tangan, turun ke gua dan tertidur lagi. Di hari ke-192 terdampar, Sejun tidur nyenyak sambil menggendong Theo. Kuong, mengapa kamu di sini? Eumeo, aku datang untuk membayar hutangku. Kuong, saudaraku, aku di sini. Dengan datangnya pagi, kekacauan terjadi di permukaan karena ibu beruang. Raksasa merah dan Minotaur hitam Wu Cheonsem. Saya lupa. Apa, Meong? Sejun dengan cepat mengikat penerjemah Theo yang tertidur ke punggungnya. Dan naik ke permukaan. Ini akan menjadi masalah besar jika salah satu dari mereka terluka. Saat dia muncul ke permukaan, Ibu Crimson Giant Bear dan Wu Cheonsem saling menggeram, berputar-putar di sekitar gua. Situasi tegang. Tunggu. Sejun lebih dulu berteriak untuk menghentikan mereka berdua. Kuong. Dia bilang masuk ke dalam karena berbahaya, Meong. Eumeo. Dia bilang dia datang untuk membayar utangnya, Meong. Kuong. Presiden, yang itu meminta curu lagi, Meong. Cepat dan tegur dia, Meong. Saat menerjemahkan, Theo menunjuk ke bayi beruang dan menjadi marah. Tenang semuanya. Dan Sejun mengeluarkan kata-kata ajaib untuk menyelesaikan kekacauan. Sekaligus. Ayo makan dulu lalu bicara. Kuoong. Mendengar kata-kata Sejun, bayi beruang buru-buru duduk di tempatnya dan Kuoong. Eumeo. Ibu Crimson Giant Bear dan Wu Cheonsem juga duduk dengan canggung di tempat mereka. Kuoong. Induk Crimson Giant Bear, yang telah memakan piranha dan udang karang, bangkit untuk berpatroli. Setelah mendengar cerita lengkap dari Sejun, dia melonggarkan kewaspadaannya terhadap Wu Cheonsem. Muntah, muntah. Eumeo?
Sambil mengunyah daun bawang hijau dan cabang tomat cherry, Wu Cheon-sam mendekati Theo dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Wu Cheon-sam bertanya apa yang harus dia lakukan. "Meong. Dia harus membalik tanah." Sejun membawa Wu Cheon-sam ke lubang yang dibuat Wu Cheon-sam. "Selama Blue Moon. Buat lubang seperti ini." "Eumeo." Mendengar kata-kata Sejun, Wu Cheon-sam menancapkan tanduk sepanjang 1 meter ke tanah dan memanjangkannya. Tanduk itu menembus tanah dan tumbuh hingga sepanjang 7 m. Kemudian, "Eumeo. Koogong." Saat Wu Cheon-sam mengangkat kepalanya sambil berteriak, tanah ikut terangkat. "Bagus. Kamu hanya perlu melakukan ini sampai makan siang." "Eumeo." Wu Cheon-sam tampak terharu. "Kau memberiku makan siang juga?" "Tentu saja. Saya bukan majikan yang berhati hitam." Meskipun kondisi kerjanya cukup buruk untuk segera dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja jika mereka berada di luar, jika dia menyediakan makanan sambil membuat mereka bekerja di menara, dia adalah majikan yang luar biasa. Dengan cara ini, Sejun mempekerjakan Wu Cheon-sam dan turun ke gua bersama Theo. Kemudian, Piaang, Piaap, Piat. Bayi kelinci berlari menuju Theo. "Keponakan kecilku, pamanmu yang keren ada di sini, Meong." Theo menyambut bayi kelinci dengan tangan terbuka. Tapi bayi kelinci berlari melewati Theo ke Sejun. Dalam hidup mereka yang singkat, Theo sudah menjadi orang asing. "Bagaimana kamu bisa berubah begitu mudah, Meong?" Theo berteriak putus asa terhadap bayi kelinci yang berubah-ubah, tetapi mereka bahkan tidak berpura-pura mendengarkan. Sejun bermain sedikit dengan bayi kelinci dan mengirim mereka ke pasangan kelinci. Dia harus menyelesaikan akun dengan Theo untuk perdagangan ini. "Kami terjual habis lagi kali ini dan mendapatkan 612 koin menara, Meong." Kemudian, buk, buk. Theo meraih tas itu dan mengguncangnya terbalik, menyebabkan curu, kopi, dan barang-barang yang diperoleh dari toko kelontong dan dengan mengambil gambar tumpah keluar. "Tidak banyak pemburu yang menungguku kali ini, aku hanya bisa berfoto dengan 2 orang, Meong." Telinga Theo terkulai. "Tidak apa-apa. Bagaimana dengan lotre? Aku tidak melihat apapun yang kuinginkan kali ini, jadi aku baru saja kembali, Meong. Kamu telah bekerja keras. Ini insentif Anda." Sejun menyerahkan 35 koin menara sebagai insentif kepada Theo. "Terima kasih, Meong. Dan ini adalah insentif untuk menangkap pencuri itu." Karena dia bisa membuat Wu Cheon-sam bekerja untuk 100 koin menara. Berkat Theo, dia membayar tambahan 20 koin menara, 20% dari 100 koin menara. Kalau begitu, jadi totalnya 55 koin menara, Meong. Theo memandangi uang yang bertumpuk di cakarnya dengan ekspresi tersentuh. Dia telah menghasilkan lebih banyak uang dalam sekali jalan daripada 50 koin menara yang dia bawa ketika dia meninggalkan kampung halamannya. "Dengan Park Sejun, aku pasti berhasil, Meong." Pangkuan Park Sejun pasti milikku, Meong. Theo berbaring telentang, bertekad untuk mengambil alih pangkuan Sejun. "Hei, pindah sekarang. Saya harus kerja." "Aku tidak mau, Meong." Pada hari ke-193 terdampar, Sejun kesulitan melepaskan Theo, yang menempel di pangkuannya setiap kali ada kesempatan darinya.